Hai, aku Trisna dan ini adalah vlog cerita seminggu episode ke-38. Udah cukup lama aku nggak bikin vlog lagi. Mungkin kalau secara urutan upload sih nggak beda jauh ya, kan aku kasih schedule juga uploadnya dan kasih rentang waktu yang cukup jauh. Jadi mungkin secara upload nggak bolong-bolong. Cuma ini aku beneran baru ngerekam narasi vlog ini tanggal 15 Mei. Nah, di episode ini itu merangkup kegiatan aku mulai dari tanggal 14 April. Jadi udah kurang lebih 1 bulan kegiatan. Cuma aku rekam-rekam aja pakai HP, tapi belum sempat aku bikin narasinya, belum aku edit dan lain sebagainya. Benar-benar 1 bulan. Dan berarti akan ada 4 video yang harus aku bikin narasinya dan aku edit. Rasanya ada banyak banget hal yang terjadi selama sebulan ini, tentu karena sebulan panjang banget. Kegiatannya cukup banyak, ada banyak hal baru, ada banyak perubahan. Apalagi ini sudah masuk ke season 4, jadi aku akan mencoba hal-hal yang baru. Tapi oke, pelan-pelan aku akan ceritakan dari minggu ini dulu. Ini akan jadi episode awal untuk membuka season keempat. Dalam season 4 ini, kalau nanti udah 12 episode, berarti aku udah bikin vlog cerita seminggu ini selama 1 tahun. Nah, masuk di season 4, ada beberapa kebaruan, mulai dari mungkin visual text-nya, intronya, bumpernya, backsound-nya, dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau secara background ini, aku nggak pengen yang terlalu gimana-gimana. Ini cuma ya udah background kamar aku aja warna putih, dan putihnya juga jelek catnya, jadi udah gini aja, nggak usah tambahin yang lain-lain, polos aja. Dan yang baru lagi adalah aku sekarang ngerekamnya nggak pakai HP tapi pakai laptop. Nah, sekarang aku rekamnya pakai laptop, pakai MacBook ini, kemudian mungkin aku videoin aja kali ya. Oke, jadi ini aku rekamnya di laptop pakai MacBook. Habis itu audionya nyambung sini pakai mikrofon sini. Udah, habis itu ini ada pakai lampu satu aja. Lampu, ada juga ini sih. Ini lampu juga, ini buat ngasih lampu backlight di sana dan juga fill light di sebelah sini. Udah itu. Habis itu mungkin aku ngeditnya di sini kan. Jadi video-video yang aku rekam di HP, aku airdrop aja ke sini dan langsung aku edit juga. Rencana sih aku ngeditnya pakai CapCut ya, biar nggak ribet. Jadi udah mantap. Nah, aku baru aja beli laptop baru. Laptop yang aku beli adalah MacBook Air M2. Karena setelah pertimbangan yang cukup pelik antara aku mau beli PC, rakit PC, atau beli laptop, ternyata setelah aku pertimbangkan, laptop yang paling cocok buat aku, karena aku ngeditnya kadang di luar, kadang di rumah. Kadang aku perlu untuk bawa waktu kerja buat backup atau buat ngedit, CMD edit dan sebagainya. Jadi laptop adalah pilihan terbaik. Dan aku beli MacBook. Alasannya aku beli MacBook adalah ya karena aku pakai iPhone. Jadi mungkin biar secara ekosistem tuh bisa tersambung dengan baik ya. Dan beberapa kali memang selama 1 bulan ini aku pakai sangat-sangat berguna gitu, karena aku ngirim file lewat MacBook dan iPhone pakai AirDrop cepet banget dan sangat-sangat memudahkan workflow kerjanya. Jadi laptop ini sangat-sangat membantu untuk menunjang pekerjaan aku. Nah, kenapa aku milih MacBook Air M2? Karena setelah cari-cari di internet, yang paling cocok adalah dengan kinerja aku, yaitu sebagai seorang videographer, ngedit foto, ngedit video juga. Jadi ini yang paling cocok. Setelah aku cari-cari di internet, paling oke memang adalah sesuai budget juga ya, yaitu MacBook Air M2, dan aku cari yang 16 GB, RAM-nya yang 16 GB. Karena kalau yang 8 katanya agak kurang, karena workflow kerja, sekali lagi karena ini menyesuaikan dengan pekerjaan aku sebagai editor, buat editing dan sebagainya. Lebih oke kalau milih yang 16 GB RAM-nya. Jadi aku carilah yang 16 GB. Sempat nemu
16 GB dan storage-nya 512 GB. Cuma ketika aku tanya udah sold out dan ketemulah sama MacBook ini. Ini RAM-nya 16 GB tapi storage-nya 1 tera. Jadi memang agak terlalu berlebihan, cuma ya dapatnya ini. Dan ini juga aku beli bekas ya, nggak beli baru. Dapatnya ini karena aku takutnya kalau aku belinya undur-undur lagi nanti nggak dapat lagi, carinya susah lagi. Udah ini aja langsung aku beli. Nah, seperti yang aku bilang, ini aku beli bekas dan aku beli di toko, namanya adalah tokonya Happy Mac. Itu ada di Mas Pion Square, Surabaya. Jadi ada satu hari aku berangkat ke Surabaya, ke Mas Pion Square lebih tepatnya, ke sana untuk ngecek barangnya, ngecek laptop ini. Sampai lokasi, tanya-tanya, ngecek-ngecek dan sebagainya, semuanya aman, dibantu sama yang jaga. Udah aman, akhirnya aku beli. Sampai di rumah aku setting-setting lagi dan lain sebagainya lah. Dan sejauh ini selama 1 bulan pemakaian sangat-sangat oke, karena mungkin juga laptop aku yang sebelumnya, kan kalau aku bilang lebih oke karena pembanding sebelumnya adalah laptop yang aku beli tahun 2017 dengan prosesor AMD A9. Itu sekarang sih jauh banget ya, AMD A9 udah jelek banget. Terus RAM-nya hanya 4 GB Windows RAM 4 GB, terus 1 tera tapi masih pakai HDD, tapi sempat aku ganti jadi SSD 256 GB kalau nggak salah. Jadi laptop itu udah nggak bisa menyesuaikan dengan workflow kerja aku. Udah sangat-sangat lemot banget dan nggak mampu karena aku sekarang butuhnya cepet. Nah, kalau ngebandingin laptop itu sama laptop ini, ya udah pasti bandingannya jauh ya. Kalau biasanya kalau laptop itu dibandingin sama laptop apapun juga, apalagi yang terbaru-baru, udah pasti jauh lah, pasti lebih bagus laptop yang terbaru. Tapi kalau dengan ini lebih oke. Aku rencananya akan bikin secara terpisah video untuk membahas MacBook Air M2 ini, tapi mungkin setelah pemakaian 2 atau 3 bulan baru aku bikin videonya. Tapi selebihnya ini oke, mantep banget, karena aku juga berharap ini akan jadi jangka panjang, mungkin sekitar 6 atau 7 atau bakal 8 tahun masih bisa aku gunakan. Jadi nggak terlalu ya masih terhitung mahal sih sebenarnya, karena aku beliin ini aku dapat harga di 16 juta sekian lah, 250 kalau nggak salah. Iya, jadi mahal juga untuk sebuah laptop, tapi dengan harapan ini akan jadi jangka panjang, jadi oke lah, semoga oke sih. Nah, aku belinya ini lewat Shopee Pay Later. Untungnya Shopee Pay Later aku cukup angkanya, jadi aku beli lewat Shopee Pay Later. Sebenarnya aku udah punya uangnya, cuma karena aku nabungnya di Bibit, dan di Bibit itu pencairannya kurang lebih 7 hari kerja kalau nggak salah. Jadi nggak sempet. Seperti yang aku bilang tadi, aku buru-buru beli karena takutnya udah diambil sama orang dan aku nggak dapetin laptop ini. Jadi aku udah buru-buru aja. Ketika aku tanya bisa pakai Shopee Pay Later, aku cek Shopee Pay Later aku cukup dananya, ya udah aku beli. Nah, sebenarnya harganya tuh 16.250.000 kalau aku langsung cash beli di toko. Berhubung lewat Shopee, angkanya dinaikkan karena ada biaya administrasi karena ada biaya admin dan lain sebagainya dari mereka, jadi ditambah jadi 16.500.000. Tapi ada voucher nih, aku beli lewat Shopee ada vouchernya potongannya jadi 500.000 sekian ya, nggak 500.000 pas, jadi aku 500.000 sih sebenarnya, tapi karena aku pakai Shopee Pay Later jangkanya 1 bulan, itu ada biaya tambahannya mungkin sekitar 100.000, jadi aku bayar total 16.100.000. Nah, itu lebih murah malahan daripada aku langsung beli cash di sana. Jadi ya sangat menguntungkan. Mantap. Udah pulang nggak dapat dusbook, cuma dapat laptopnya aja.
Sampai di rumah aku setting-setting lagi, install aplikasi yang lain juga. Aku coba install CapCut, ada DaVinci Pro juga, diinstalkan sama Premiere Pro juga sama orangnya waktu di sana. Meskipun Premiere Pro-nya terhitung ilegal sih. Itu juga alasan aku install DaVinci Pro agar ya setidaknya kalau aku nggak mau yang berbayar atau belum punya uangnya buat beli yang berbayar masih legal lah gitu, karena Premiere Pro kan harus berlangganan sebenarnya. Jadi Premiere Pro yang aku gunakan sekarang di hack atau apa bahasanya, ya nggak ilegal lah gitu aja intinya. Tapi kedepannya untuk pekerjaanku selanjutnya aku akan usahakan belajar ngedit lewat DaVinci Pro, dan itu katanya oke juga dan lebih oke timbang Premiere. Jadi aku akan usahakan pekerjaanku selanjutnya akan menggunakan DaVinci Pro dan berhenti menggunakan Premiere Pro. Setelah 1 bulan aku pakai ini, yang paling hebat menurut aku dari laptop ini itu mungkin daya baterainya. Karena beneran aku pakai laptop ini buat ngedit 4-5 jam itu masih bener-bener kuat. Artinya baterainya nggak sampai habis gitu, masih tersisa, masih bisa digunakan. Kalau hanya untuk sehari-hari, bahkan untuk nonton YouTube doang atau melakukan aktivitas-aktivitas lain, itu bener-bener kuat banget baterainya. Aku tuh ngecas ya mungkin 4 hari sampai 5 hari sekali baru ngecas, karena mungkin kegunaan aku juga nggak aku gunakan tiap hari, nggak aku gunakan berjam-jam juga. Ngedit mungkin 4 jam 5 jam udah selesai tutup, kemudian besoknya ngedit lagi 4 sampai 5 jam baru ngecas gitu. Kadang-kala kalau nggak ada kegiatan ngedit ya sehari mungkin sejam atau 2 jam nonton YouTube doang habis ditutup, gitu-gitu aja. Nah itu bener-bener awet banget baterainya dan aku sangat senang. Itu ada salah satu hal yang menyenangkan dari laptop ini. Aku nggak tahu ya laptop lain apakah seawet itu juga, tapi mungkin kalau laptop-laptop terbaru saat ini juga sama sih baterainya sekuat ini. Juga meskipun laptop ini kelihatannya oke, cuma memang agak menyebalkan karena colokannya cuma 2, sehingga aku perlu USB tambahan untuk nancepin SD card, buat nancepin hard disk juga. Jadi aku beli namanya USB hub dari Ugreen. Itu aku beli harganya lupa 200 atau 300 ribu kalau nggak salah. Beli itu, habis itu aku juga beli pouch dan juga tas laptop. Tas laptop ini ya buat laptopnya. Kalau pouchnya aku isi perintilan-perintilannya kayak USB hubnya, chargernya dan lain sebagainya. Dan yang paling oke adalah aku cari, kebetulan dapat aja sih di internet maksudnya di e-commerce banyak. Gambarnya adalah anime favorit aku yaitu One Piece. Jadi mantep, cakep banget. Oke, cukup cerita laptopnya. Ini terlalu panjang buat bahas laptop doang. Selanjutnya cerita aku di minggu ini adalah aku ada 1 hari jemput ibu aku yang pulang dari Ponorogo. Itu aku jemput, pulang, ibuku bawa sate, sampai rumah makan satenya. Dan ini sate mungkin bisa dibilang khas Ponorogo karena memang belinya di Ponorogo, dan rasanya itu beneran khas banget. Beda kayak sate yang aku beli di daerah rumahku, dan itu enak banget. Lalu ada banyak kendala dari motor aku. Awalnya kendalanya itu terjadi ketika aku jemput ibu aku. Ketika aku udah sampai di lokasi, aku nunggu ibu aku datang. Motornya aku nyalain, dia nggak bisa nyala. Terus aku coba matiin, kuncinya aku coba matiin, aku hidupin, kemudian aku coba nyalain lagi, nggak bisa. Begitu terus berulang, akhirnya sempat bisa, akhirnya pulang sampai rumah. Lalu aku coba lagi sampai rumah, nggak bisa nyala gitu ya. Terus pada akhirnya ya udah, aku paginya besok aku bawa ke bengkel Ahas karena juga dekat rumah. Jadi aku bawa di sana untuk di servis lah ya. Aku juga nggak tahu masalahnya apa. Dan aku di situ juga dibantu sama temanku, dibantu dorong sama Yonas. Di sana aku berikan pedanya, maksudnya ya aku taruh di Ahas kemudian di servis. Sambil nunggu aku pergi sama Yonas,
ke kafenya dia. Di situ kita ya ngobrol-ngobrol dan juga sambil makan kita beli burger dan itu enak banget. Habis itu hujan jadi agak lama, terus sorenya aku pulang nyamperin ke Ahas. Motornya udah selesai, udah bisa nyala. Aku tanya kenapa, itu katanya karena ada jamur dan lain sebagainya, jadi mereka bersihin aja. Itu aku bayar sekitar 75.000 dan udah bisa. Mungkin asumsiku karena ya habis banjir ya, mungkin sekitar 1 bulan yang lalu kan banjir di bulan Februari tuh. Terus servisnya cuma aku ganti oli dan ganti filter aja. Di bagian aki itu nggak dibersihin, nggak diapa-apain, jadi mungkin ya wajar lah. Aku nyalain waktu di bengkel, emang bisa beneran nyala, oke. Habis itu aku pulang. Habis itu malamnya aku mau nongkrong, sempet nggak bisa nyala lagi. Terus aku coba hidupin matiin, akhirnya bisa. Dan aku berangkatlah nongkrong, dia seperti biasa main game dan ngobrol dan sebagainya. Habis itu waktu pulang nggak bisa nyala lagi, dan ini udah mungkin aku pulang sekitar jam 12 atau jam 1-an gitu, aku lupa tepatnya. Nggak bisa nyala, aduh agak panik tuh, karena jauh juga kan, kalau harus dorong sampai rumah capek banget, kalau harus minta bantuan sama teman-teman juga ngerepotin, dan beberapa teman aku juga udah pulang pada saat itu. Jadi aku coba hidupin matiin, alhamdulillah masih bisa. Akhirnya udah pulang sampai rumah, kemudian aku mikir kok habis dibersihin dan aku bayar 75.000 masih mati-mati gitu, masalahnya apa? Jadi pagi aku udah bawa ke bengkel lagi, bawa ke Ahas lagi. Tapi kali ini aku sendiri, jadi aku dorong aja motornya ke Ahas. Ya kehitung capek juga sih, meskipun nggak terlalu jauh, mungkin nggak sampai 1 kilo, mungkin 700 atau 800 meter aja sih dari rumah ke bengkel Ahas. Sampai sana dicek-cek lagi dengan montir yang berbeda dan orang-orang yang berbeda. Ternyata tiap hari orangnya beda-beda, mungkin sehari sekali gitu ya, nggak tahu sih jadwalnya gimana. Aku bilang kalau aku kemarin habis kesini, motor aku kendalanya begini, aku udah bayar begini, udah dicek, ternyata akinya habis, akinya udah soak lah ya, udah habis, jadi harus ganti aki. Nah aku pikir, ya kenapa nggak kemarin aja gitu ganti akinya, kenapa aku harus melewati kepanikan itu di tengah-tengah jalan, tiba-tiba ketika mau pulang mati lagi. Terus bayar 75.000 buat apa? Ternyata nggak buat apa-apa, jadi harus ganti aki. Dan akhirnya oke, ganti aki, dan ya lumayan keluar duit lagi, tapi udah bisa. Sekarang udah lancar karena memang akinya udah habis. Itu motor aku dibeliin sekitar kayaknya 2021 kalau nggak salah, 2021. Terus ini 2025, berarti udah sekitar 3 atau sampai 4 tahun tuh motor baru ganti aki. Jadi ya wajar lah, apalagi habis kena banjir ya. Ini udah direkam sekitar 20 menit, tapi ceritanya masih panjang banget. Tapi oke, kita lanjut. Ada satu hari di mana aku berangkat ke Surabaya untuk rapat bersama Ras Kreatif dan juga Akai. Kita rapat di Arung Senja namanya, di daerah Ketintang. Dan aku seperti biasa ketika aku ada di tempat coffee shop baru yang belum aku pernah kunjungi, sekalian aku bikin konten di sana. Aku rekam-rekam, terus aku edit juga. Ketemu dengan Tori, ketemu dengan Mas Gilang, ketemu dengan Mas Andi sebagai agensi Akai. Kemudian kita ngobrol-ngobrol di sana. Ada berita baik dan berita buruk. Dan beritanya adalah karena keadaan Indonesia yang kurang baik atau keadaan ekonomi dari banyak orang kurang baik, jadi kerjasama kita untuk jadi konten kreator, bisa dibilang sebagai konten kreator sosial medianya travel umroh dan juga supermarket, itu dihentikan atau kita di-cut lah ya bahasanya. Kita di-cut karena ada ya satu dan lain hal yang menyebabkan hal itu. Ya intinya kita
di-cut aja, kita diberhentikan. Jadi kita nggak pegang sosmednya lagi, nggak bikin videonya lagi. Jadi kita berjalan hanya sampai 3 bulan, yaitu di Januari, Februari, dan Maret aja. Karena sebenarnya rencananya kan kita 1 tahun, cuma ternyata hanya bisa berjalan sampai 3 bulan. Nah, setelah ngobrol-ngobrol itu, sekalian karena lagi ada di Surabaya, aku nyamperin teman-teman fotografer aku yang lain bersama dengan Mas Gilang. Terus di sana yang ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, dan hujan ternyata. Hujan deras, jadi aku pulang mungkin sampai rumah tuh jam 3, jam 2 atau jam 3-an gitu. Lalu di minggu ini juga aku ada satu pekerjaan, tepatnya di hari Sabtu, aku mendokumentasikan atau ngefoto wisudawan di UINSA Kampus 2. Jadi aku berangkat seperti biasa, sebelum ngefoto aku ambil lensa dulu, sewa lensa ke Lebo di Delta Kamera. Habis itu berangkatlah ke Surabaya ke UINSA Kampus 2. Seperti biasa kerjaannya dapat dari Sakala. Jadi itu mulai dari jam 2 kalau nggak salah. Ya, mulai fotonya jam 2. Aku berangkat sekitar mungkin jam 12 atau jam 1 gitu. Berangkat sampai sana ketemu dengan klien, kemudian langsung kita foto-foto, sesi fotonya 1 jam. Oke. Ya, meskipun ada banyak salahnya, biasanya salah dalam artian kurang bagus gitu ya, menurut pakai standarnya Sakala tuh kurang bagus. Dan juga aku seneng karena selalu dikasih tahu kurangnya gini, terus harusnya fotonya ini gitu. Jadi aku bisa lebih berkembang. Setelah itu lanjut, ada kerjaan lanjutan dan diajak sama Sakala lagi malamnya buat mendokumentasikan acara ulang tahun Sweet 17. Itu mulai dari jam 4 atau jam 5 kalau nggak salah, karena harus di hotel dulu ambil make up, yang ternyata ketika aku sampai make upnya udah selesai, jadi nggak sempet dapet. Terus ambil beberapa ya video-video sedikit lah di hotel. Habis itu baru lanjut ke lokasinya ada di Rewin Waru. Itu dokumentasi aku video dari sore sampai jam 9 atau jam 10 malam gitu. Dokumentasi seperti biasa aja, acara Sweet 17 lancar, alhamdulillah nggak ada kendala, aman semuanya. Tapi ketika acara ada satu hal yang mengagetkan, yaitu aku tiba-tiba ketemu sama temen SMA aku, Nadia namanya, dan dia adalah MC acara itu. Kayak tiba-tiba banget kita ketemu setelah bertahun-tahun gak ketemu. Setelah terakhir ketemu kayaknya SMA itu, dan kita ketemu lagi di satu acara yang sama, dia MC dan aku sebagai videographer. Cukup mengagetkan ya, kita sedikit ada sempat ngobrol-ngobrol sedikit lah ya, karena habis itu acara mulai, jadi nggak panjang ngobrolnya. Habis itu dia juga pulang duluan, tapi ya cukup menyenangkan bisa ketemu sama teman lama. Acara selesai, pulang, aku beli makan sambil backup file di rumah. Sehabis itu aku beberes dan sebagainya. Habis itu aku berangkat ke rumah sakit karena bapak aku di hari yang sama, di hari Sabtu itu aku dapat chat kalau bapak aku masuk ke rumah sakit, opname atau nginep di rumah sakit. Sakitnya adalah leukosit kalau nggak salah. Itu intinya dalam tubuhnya kebanyakan sel darah putih. Kayaknya itu deh. Lupa ya karena 1 bulan yang lalu. Karena 1 bulan yang lalu udah lama, jadi kelupaan. Tapi intinya sakit lah. Alhamdulillah nggak terlalu parah-parah banget, alhamdulillah masih bisa ditangani dan sekarang alhamdulillah udah sehat. Habis itu selesai pulang tidur, lalu besoknya di hari Minggu itu aku balikin lensa dulu pagi sambil cari sarapan. Habis cari sarapan aku sempet mampir buat ke rumah sakit lagi, jenguk bapak aku, bawain beberapa barang juga, baju-baju dan sebagainya. Habis itu pulang, lalu siangnya aku berangkat ke Surabaya karena aku mau kondangan ke temen kuliah aku, temen satu kelas. Nah sebenarnya acaranya ada di Sidoarjo, cuma aku ke Surabaya karena kita mau berangkat bareng-bareng naik mobil sama teman-teman aku yang lain. Situ ya udah kita berangkat sambil jemput beberapa teman juga. Sampai sana
sekitar mungkin jam 1-an gitu. Ketemu sama teman-teman yang lain juga, ada teman-teman kelasku yang lain pada datang juga di sana, salaman-salaman dan lain sebagainya, karena beneran udah lama banget kita nggak ketemu. Terakhir ketemu itu sebelum COVID 2020, pokoknya sebelum COVID masuk di Indonesia dan kita diliburkan lah waktu kuliah itu bener-bener terakhir kita ketemu. Jadi mungkin sekitar 4 sampai 5 tahun tuh kita nggak ketemu. Ya 4 tahun sih lebih tepatnya ya. 4 tahun kita nggak ketemu, kemudian ketemu lagi, masih menyenangkan, mereka masih sama, kita masih bercanda-bercandaannya juga masih sama. Sangat-sangat menyenangkan sih bisa ketemu sama teman-teman lama. Meskipun kita nggak banyak ngobrol, ngobrolnya nggak terlalu dalam gitu ya, cuma basa-basi dan lain sebagainya, bercanda dan lain sebagainya. Habis itu udah foto-foto dan lain sebagainya, pulang. Habis itu pulang sampai rumah mungkin sekitar sore hari. Dan malamnya aku berangkat lagi buat kondangan ke teman SMA aku, yaitu Yonas dan Asmaul. Yang kemarin-kemarin aku foto acara-acaranya, mulai dari priwet, akad, lamaran juga aku yang ngefoto. Tapi untuk acara resepsi ini aku memang menolak untuk nggak ngefoto, biar aku bisa datang kondangan aja dan ketemu teman-teman yang lain dan ngobrol gitu, nggak kerja. Dan ya udah di sana sampai ketemu sama teman-teman, ngobrol dan lain sebagainya. Sangat menyenangkan. Minggu ini sangat-sangat menyenangkan. Ada banyak hal yang terjadi. Apalagi di minggu ini aku benar-benar ketemu dengan banyak teman-teman aku. Mulai dari teman SMA yang udah lama gak ketemu teman-teman kuliah yang udah lama nggak ketemu. Kemudian temen SMA yang cuma ketemu kadang waktu kondangan doang. Meskipun kita nggak banyak ngobrol ya di setiap ketemunya, cuma saling bertegur sapa dan sedikit update kehidupan tuh selalu menyenangkan gitu ketemu sama mereka. Dan menyenangkannya adalah ketika aku ketemu mereka nggak berubah gitu, masih sama aja kayak gitu, bercandaannya masih sama, obrol-obrolannya masih sama. Menyenangkan sekali sih, minggu ini menyenangkan sekali. Udah, itulah kegiatan aku yang terjadi di minggu ini. Banyak hal yang terjadi, banyak hal menyenangkan, melelahkan, tapi semuanya seru. Udah, cukup. Terima kasih, kita lanjut minggu depan. Mantap.